Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali teman-teman, Bapak Ibu di Bimila Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang TBS atau tes bakat skolastik. Karena pada K6 yang terbaru, TBS ini butir soalnya cukup banyak, yaitu 40 item soal yang harus dikerjakan dalam waktu maksimal 1 jam atau 60 menit. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke video yang pertama. Semua orang yang sudah berumur 17 tahun punya KTP. Semua orang yang punya KTP pernah ke kantor kelurahan. A. Semua orang yang punya KTP tidak pernah ke kantor kelurahan. B. Semua orang yang berumur 17 tahun pernah ke kantor kelurahan. C. Semua orang pernah ke kantor kelurahan mengurus KTP. D. Ada pemilik KTP yang belum pernah ke kantor kelurahan. Atau E. Sebagian orang yang sudah berumur 17 tahun tidak pernah ke kantor kelurahan. Baik, untuk jawaban yang tepat, untuk soal yang pertama ini, teman-teman semua adalah B, yaitu semua orang yang sudah berumur 11 tahun pernah kantor kelurahan. Oke, jadi teman-teman ini adalah termasuk penelaran transisi. Jadi semua ini kita tulis A, semua orang yang sudah berumur 17 tahun ini A. Kemudian punya KTP ini B. Oke. Ya, KTP ini berarti B. Dan yang kantor kelurahan terakhir ini adalah C. Jadi jika A ini adalah subhimpunan dari B atau bagian dari B, maka B juga ini himpunan, subhimpunan dari C, maka kesimpulannya A ini juga termasuk bagian dari C. Oke, saya ulangi. Jika A adalah subhimpunan B dan B ini subhimpunan dari C, maka otomatis A juga subhimpunan dari C. Jadi, kesimpulannya adalah semua orang yang sudah berumur 17 tahun pernah kantor kelurahan. Semua orang yang sudah berumur 17 tahun pernah ke kantor kelurahan. Oke, jawabannya yang tepat adalah B. Baik, kita masuk ke soal berikutnya, teman-teman. Setiap peserta tes TOEFL menerima buku panduan dari panitia. Sheila tidak menerima buku panduan dari panitia. A. Sheila tidak mengikuti tes TOEFL dengan panitia tersebut. B. Sheila mengikuti tes TOEFL yang berbeda. C. Panitia lupa memberikan Sheila buku panduan. D. Sheila bukan peserta tes TOEFL. Atau E. Sheila tidak menghadiri tes TOEFL. Dan jawaban yang tepat teman-teman adalah D, yaitu Sheila bukan peserta tes TOEFL. Ini adalah termasuk penelaran tidak langsung teman-teman. Jadi jika A, ini setiap peserta tes TOEFL ini, A. Jika A adalah subhimpunan dari B, A ini adalah subhimpunan dari B. Sheila ini X. Dan X bukan anggota dari B. Ini kan B ya tadi ya. Oke. Jika A adalah subhimpunan dari B dan X ini bukan anggota dari B, maka otomatis X juga bukan anggota dari A. Oke. Jadi kesimpulannya, Sheila tidak mengikuti tes TOEFL atau Sheila bukan peserta tes TOEFL, yaitu D jawabannya. Oke, ini rumusnya teman-teman. Baik, kita lanjut. Jika ibu jadi pemasak rendang, maka ibu akan membeli daging. Jika ibu membeli daging, maka ibu akan membuat santan. A. Jika ibu tidak menjadi memasak rendang, maka ibu membuat santan. B. Jika ibu tidak jadi memasak rendang, maka ibu tidak membuat santan. C. Jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu tidak membuat santan. D. Jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu membeli sayur. Atau E. Jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu membuat santan. Ini adalah silogisme hipotesis. Ini adalah P. Jika ibu masak rendang, oke ya, P. Ibu akan membeli daging, maka ibu membeli daging. Ini Q. Oke ya. Jika masak rendang, maka ibu akan membeli daging. Dan jika ibu membeli daging, ini Q ya. Seperti ini tadi, Q. Jika ibu membeli daging, maka ibu akan membuat santan, R. Oke.
Jadi, apabila bertemu dengan silogisme hipotesis seperti ini, teman-teman, rumusnya adalah, nah ini, jadi P bagian dari R. P dan R. Jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu akan membuat santan. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah E, teman-teman. Oke ya. Baik, setelah ini teman-teman kita masuk ke prediksi soal ya. Nanti silakan teman-teman jawab. Selang 10 detik kemudian akan keluar kuncinya. Oke. Baik. Mulai saja teman-teman. Silakan. Baik teman-teman, terima kasih. Semoga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.